Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi sidarin. Wa ma'rifatu ruhi, dan adapun ma'rifat roh, ya mengetahui ya, ma'rifat itu maksudnya artinya mengetahui dengan sangat. Makanya disebutnya ma'rifat. Maka kita ada istilah ta'aruf. Kalau orang mau lamaran, diperbolehkan ta'aruf dulu, mengenal siapa, anaknya siapa, bisa baca Quran enggak. Tapi kalau zaman sekarang enggak, biasanya orang kalau kenalan, lo kerja di mana? Gaji lo berapa? Motor lo apa? Kalau ta'aruf yang benar enggak gitu. Bisa baca Quran enggak? Hafal berapa juz? Hadis bisa enggak? Salatnya gimana? Lihat salatnya. Waktu salatnya belentang-belentong ya kan? Nah, repot gitu-gitu juga. Ma'rifatillah wa ma'rifatur ruhi, dan adapun mengetahui ma'rifat ruh itu sa'datun, sulit, jiddan, ya sangat sekali loh, gitu, sangat sulit sekali. Jadi jiddan itu artinya bertambah ya, tapi maksudnya kalau jiddan di sini adalah sekali, sangat ya. Jadi kalau misalnya saya sangat berterima kasih kepada Bang Ridwan, nah saya ngomongnya syukron jiddan. Ya. Jadi saya ngomongnya syukron jiddan, sangat berterima kasih. Makasih banget, gitu. Jadi sulit banget, sulit sekali. Kenapa kok susah mengetahui tentang roh itu? Li'anahu, pada sesungguhnya, ya ma'rifatur ruh rujuknya. Karena untuk mengetahui roh itu, lam yarid, tidak memberikan fiddini, di dalam agama, tidak memberikan di dalam agama apa torikun, jalan atau dalil, ila ma'rifatihi, kepada ma'rifatur ruh. Ma'rifat hinya itu maksudnya ruh, rujuknya ke ruh. Kenapa kok ma'rifatur ruh itu susah banget sih? Kenapa? Karena lam yarid fiddin. Agama itu yang nggak memberikan torikun, jalan ila ma'rifati, untuk sampai kita bisa mengetahui roh. Kan kemarin udah disebutin ya, sedikit sekali hadis-hadis tentang roh, gitu ya. Sedikit sekali ayat tentang roh. Itu membuat orang itu agak sulit untuk menemukan ma'rifatur ruhnya sendiri. Kenapa alasannya? Kok agama nggak memberikan banyak jalan untuk ma'rifatur ruh? Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya dalam ma'rifatur ruh itulah hajata, tidak ada keperluan, tidak ada hajat. La hajata, tidak ada keperluan atau tidak ada hajat, fiddini, di dalam urusan agama, di dalam urusan agama, ila ma'rifatihi, hingga sampai mengetahui ruh. Kenapa ya? Karena di dalam agama nggak ada hajat tuh, nggak ada keperluan seseorang harus sampai tahu tentang rohnya, gitu ya. Lah kenapa? Ya masih ditanya lagi tuh. Lah kenapa kok nggak perlu banget? Kenapa nih? Nah ini pentingnya buat kita nih. Ini di garis bawah ini. Li'anna dina, karena sesungguhnya agama. Li'anna dina, karena sesungguhnya agama. Kenapa dina? Karena ada ana. Ingat ya, kalau ada ana berarti tansibul isma wa tarfaul khobar. Isimnya dinasab, di sini mufrad tandanya fathah, dina. Ya, tarfaul khobar, khobarnya di ya, rofa. Li'anna dina, karena sesungguhnya agama, huwa ya adapun, ya agama, ya intisari agama maksudnya, itu al-mujahadatu, adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya terserah mau teman-teman artiin jihad juga boleh, sama aja. Cuma kan jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Teman-teman nih ngaji, itu hanya jihad.
Ya, orang ngajar ngaji ya jihad. Orang nyari duit buat anak istri ya hitungannya jihad. Ya, karena jihad dalam makna bersungguh-sungguh. Wal ma'rifatu dan adapun ya ma'rifat. Wal ma'rifatu alamatul hidayah. Dan wal ma'rifatu dan adapun ma'rifat, ya, sedangkan ma'rifat itu alamatul hidayah adalah tandanya hidayah. Itu tandanya hidayah. Wal ma'rifatu adapun ma'rifat, ya, sedangkan ma'rifat itu sendiri itu alamatul hidayah adalah tanda dari hidayah. Jadi kenapa agama kok tidak memberikan banyak jalan untuk ma'rifatur? Karena agama tidak memiliki keperluan di situ, tidak ada hajat di situ ya. Salat, zakat, puasa gitu ya dan sebagainya itu dilakukan oleh fisik. Ya enggak? Semua dilakukan oleh fisik. Adapun ruh itu cuma ngikutin doang. Nanti kalau kita ngomongin ikhlas apa enggak, nah itu baru roh itu. Tapi kalau sholatnya sendiri, ya kan? Itu fisik apa ruh? Ya fisik hakikatnya. Ya. Kalau baca kemarin alamul holki, ya bukan alamul ruhi, ya, bukan alamul amr. Gitu ya. Kita misalnya pada ayat sedekah, ya, atau misalnya Bang Ridwan puasa, itu juga tetap kalah hakikatnya adalah fisik. Kan kita ngeluarin itu. Adapun roh nanti, saya ikhlas apa enggak, puasanya bener apa enggak, lah itu udah kaitan lain. Tapi agama nggak mengurusin itu, syariat nggak mengurusin itu udah urusan Allah. Paham maksudnya? Nah makanya tidak ada tuh batasan-batasan atau kaitan-kaitan yang berhubungan dengan roh. Nah sebab itulah karena agama huwa al-mujahadah, agama itu untuk bersungguh-sungguh ya, sholat beneran deh. Sungguh-sungguh deh, puasa ya, sedekah, baca Quran dan sebagainya sungguh-sungguh. Sedangkan makrifat itu sendiri itu alamatul hidayah, ini luar biasa. Sedangkan untuk mengetahui roh itu adalah tanda dari hidayah. Kalau teman-teman mempelajari itu, berarti teman-teman akan mempelajari keikhlasan, ya kan? Mempelajari tata cara mengolah batin dan sebagainya. Berarti itu tanda hidayah. Tapi kalau agama sendiri nggak ada hubungannya sama hidayah. Orang sholat belum tentu dapat hidayah, ada jaminan nggak? Nggak ada. Orang zakat, puasa, sedekah, baca Quran belum tentu ada jaminan hidayah. Paham maksudnya? Makanya kan banyak istilah. Ada istilah, lu gimana sih sholat kelakuan lu begitu kan gitu. Kadang-kadang ada orang istilah, tuh tetangga gue sholat tapi masih suka ngomongin orang kan gitu. Sering tuh kita ngedengar istilah-istilah kayak gitu. Kenapa? Karena memang nggak ada hubungannya dengan hidayah. Sebab sholat, zakat, puasa, baca Quran, sedekah, ya, dan sebagainya itu sifatnya fisik. Itu mah mujahadah aja. Ya, mujahadah sungguh-sungguh gak kita bener-bener gak dalam melakukan itu. Nah, sedangkan untuk bicara marifatur itu hubungannya dengan alamatul hidayah. Kama qala subhanahu ta'ala, kama seperti halnya qala berfirman, kalau Allah berfirman ya. Qala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Kok lafaz Allahnya gak ada ditakdir? Kenapa ditakdir? Udah umum. Udah subhanahu wa ta'ala, masa Muhammad kan nggak mungkin. Pasti Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu, walladzina adapun orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh fina mencari ridho kami. Ya, maksudnya mencari ridho Allah ya. Fina di dalam mencari ridho kami. Lanahdiyannahum, maka pasti akan kami beri hidayah kepadanya, kepada mereka. Kan mereka ya. Fina di dalam mencari ridho kami, lanahdiyannahum, maka pasti akan kami beri petunjuk atau beri hidayah kepada mereka. Subulana akan, dikatanya nimpa, subulana akan jalan kami. Subulana akan jalan kami. Itu dari segi nahu ya teman-teman. Itu kenapa Allah pakaiin la. Aslinya sebetulnya nahdiyan nahum aja cukup. Nahdiyan nahum, maka akan kami berikan ya. Huda ya, huda, asal katanya huda yahdi, nahdi. Nah, nanya itu kemudian menjadi mutakalim Allah di sini. Mutakalimnya mutakalim ma'al ghair. Ya, berarti kan ada mutakalim wahdah pakai Allah maghfir lahu apa Allah maghfirli. Nah, itu ya, pakai ya mutakalim.
ada mutakalim ma'al ghair. Ya masih kalau teman-teman masih ingat seperti Allahumma fir lana. Ya, nanya itu adalah mutakalim ma'al ghair. Nah, mutakalim ma'al ghair di sini dipasang karena untuk menunjukkan lafaz Allah. Nah, yang luar biasa di sini adalah ketika Allah menambahkan kalimat la di depan. Ya. Kenapa ada la-nya? Ya. Kalau di dalam nahu ini termasuk lamul mudharaah, lam fiil mudhari. Ya, nanti kapan-kapan kita ketemu. Setiap ada kalimat la di situ, maka di situ menunjukkan arti pasti. Ya. Jadi nggak mungkin enggak. Ketika Allah cantumkan kalimat huruf, ya kalimat yang berhuruf diawali dengan la, fiil mudhari'nya diawali dengan la, maka itu menunjukkan pasti. Makanya teman-teman sering baca Quran misalnya ada kalimat lanakunanna minal khosirin, gitu kan? Lanakunanna pakai la, gitu ya. Banyak lah. La ra'aitahu. Misalnya gitu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu. Maka pasti kalian lihat. Ya, kalimat la itu menunjukkan lamul mudharaah itu artinya pasti. Jadi gak mungkin enggak. Sebetulnya dengan kalimat Allah akan saja itu udah pasti ya. Tapi Allah pengen umat itu yakin, hambanya itu yakin bahwa pasti. Nah makanya diberikan tanda la. Nah ini kalau dari segi bahasa. Nah orang yang bersungguh-sungguh ya, di dalam mencari ridho Allah, la nahdiyanahu subulana, maka pasti akan Allah berikan petunjuk kepada mereka dari jalan-jalannya. Tapi tadi syaratnya apa? Jahadu, bersungguh-sungguh. Kalau lanjutannya wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai bersama dengan orang-orang yang ihsan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Nah, ini penting nih. Waman maka siapa orang lam yajtahid. Kenapa disukun? Kenapa dijazm? Karena ada lam. Lam yalid. Jadi fiilnya disukun, dijazm. Lam yajtahid yang tidak bersungguh-sungguh. Ijtahada yajtahidu. Ista'ala yastahidu. Waman dan adapun siapa orang lam yajtahid yang tidak bersungguh-sungguh. Haqqa jtihadihi. Ya dengan atau akan sebenar-benarnya ijtihad. Ya sebenar-benarnya sungguh-sungguh. Lam yajuz maka tidak boleh. Nah nih, lam yajuz maka tidak boleh an yutahaddasa untuk membahas atau berbincang-bincang, ya maksudnya ma'ahu dengannya, ya ma'ahu dengan man, rujukannya si orang di atas. Fi ma'rifati haqiqati ruhi, di dalam makrifat hakikatnya roh. Fi ma'rifati haqiqati ruhi, dalam pembahasan makrifat hakikat roh. Jadi waman lam yajtahid haqqa ijtihadi. Andai kata ada orang dia nggak sungguh-sungguh belajar, yang penting gua ngaji, yang penting gua sholat, yang penting gua puasa, dia nggak sungguh-sungguh. Ya. Maka lam yujis, nah ini penting nih. Ini maka lam yujis, ya. Maka lam yajis, maka nggak boleh buat dia ayo tahaddatsa ma'ahu, ya. Dia omong-omongin tuh, dia bahas tuh makrifat tentang hakikatnya roh. Nggak boleh karena khawatir bahaya. Lah sholatnya aja masih asal-asalan. Nah makanya di sini saya anggap teman-teman sholatnya udah benar, gitu ya. Teman-teman saya anggap sholatnya udah benar, puasanya udah benar. Nah ini sambil belajar proses, ya. Sambil belajar karena nggak boleh orang kalau misalnya membicarakan roh itu pasti udah substansial ya, udah esensial. Bahaya kalau kita sholatnya masih acak-acakan, ya. Kerjanya belum benar. Kalau orang kerja, kalau sekolah ya sekolahnya asal-asalan, gitu ya. Kadang bolos, kadang enggak, ya termasuk ngajinya juga. Maaf. Ya. Maka orang tersebut ketika membicarakan hakikat roh dia pasti salah. Kenapa? Karena hakikat roh itulah yang menjadi esensi fisiknya itu. Gitu. Wa awalu usil mujahadati, dan adapun awalnya dasar atau ya apa namanya pondasi ya, asas gitu. Asasa itu usi. Pondasi mujahadah. Saya artikan lagi ya, mujahadah tadi di atas sudah tuh ya, bersungguh-sungguh. Itu antarifa askaro,
Untuk mengetahui ta'rif arofa ya'rifu. Untuk kalian ketahui, tanya di situ adalah mukhatab ya. Kita nih diajak ngobrol. Ta'rifa askaro, mengetahui, untuk mengetahui askar. Askar itu tentara, bala tentara. Askarol qalbi, akan bala tentara kolbu. Jangan diartiin hati ya. Masih mending diartiin jantung. Kalau hati udah salah aja dah. Ya, kita anggap salah lah ya. Kolbu aja, kolbu. Li'anal insana, karena sesungguhnya manusia. Insan, karena sesungguhnya manusia. Idza lam ya'rif, ketika tidak mengetahui. Idza lam ya'rif, ketika tidak mengetahui. Al-askara, akan bala tentaranya. Ya, maksudnya sistem bala tentara ya. Sistem militer gitu ya. Sistem militer di dalam dirinya. Lam yasiha, maka tidak dibenarkan. Lam yasiha, maka tidak dibenarkan. Lahu, baginya. Apa al-jihadu, berjihad, bersungguh-sungguh. Lahu, baginya, ya bagi insan, ujungnya ke insan. Apa al-jihadu, berjihad. Kenapa kok nggak boleh bahas roh? Nah ini, kenapa? Karena wa awalul usul mujahadah, yakni antarifa askarul qalbi. Awal atau pondasi bersungguh-sungguh itu adalah ya, mengetahui tentara di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, di dalam jantung kita. Jangan hati. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia idza lam ya'rif al-askar, kalau dia nggak tahu bala tentaranya sendiri, sistem kemiliteran yang ada di dalam tubuhnya, lam yasiha lahul jihad, maka orang tersebut tidak bisa atau tidak dibenarkan dalam berjihad. Gampangnya gini, saya ambil gampang gini. Secara apa namanya, kias aja ya, secara kias. Ada orang dia nggak punya basic militer. Ya, kalau kita bicara tentara nih, nggak punya basic militer, ya sekolahnya sekolah biasa. Tiba-tiba dijadikan jenderal. Ini bisa teman-teman bayangin apa yang terjadi, ya kan? Dia nggak punya basic militer, nggak kenal militer, nggak punya tetangga militer, nggak punya tetangga satpol pp, nggak punya tetangga polisi, nggak punya tetangga TNI. Tiba-tiba presiden ngangkat dia jadi jenderal. Ini umpama doang ya, bukan nggak umpama doang aja. Tiba-tiba diangkat nih Mas Andre misalnya, nggak punya basic militer. Mas Andre, kamu mulai sekarang jadi jenderal. Itu nggak bisa kita bayangin tuh. Ketika dia jadi jenderal, apa yang akan terjadi? Wah, tanknya cakep nih, jual-jualin aja deh. Jual-jualin aja. Ini pesawat cakep nih, udah kita main tembak-tembakan. Ya kan? Kenapa? Karena dia nggak punya basic militer. Ya kan? Akhirnya tentara laut, misalnya gitu ya. Tentara laut disuruh nyupir pesawat, ya kan? Tentara pesawat disuruh berenang. Paham maksudnya ini? Kenapa dia nggak basic militer, berantakan? Gitu ya. Nah itulah, seperti itulah kira-kira kalimat dari kias dari askarul qalbi. Jadi apa istilah dari tentara kolbu. Makanya kita harus tahu tentara kolbu itu apa aja ya, tentunya fisik ya, alamul khalqi ini tentunya. Tapi kita harus paham apa wujud dari askarul qalbu itu dan untuk apa askarul qalbu itu. Nah buat orang yang enggak gitu, yang masih sholatnya masih asal-asalan, baca kasar enggak sungguh-sungguh dan sebagainya, maka buat dia nggak boleh menajarin hakikat roh karena itu udah dalam saya. Nah, makanya sering saya sampaikan ya yang bener lah ya kalau ngaji. Terus kalau ngaji tuh nih saya bolak-balik supaya nggak salah paham. Kalau ngaji tuh teman-teman jangan pakai standar guru ya. Siapapun gurunya, bukan saya doang ya, bukan saya doang. Siapapun gurunya, karena standar murid, standar orang ngaji, tolib ya, dengan orang yang ngajar itu beda. Ini bolak-balik saya sampai ini. Misal begini, saya bilang sama Mas Didit, sama Mas Wanda, misalnya sama Mas Andre, Pak Dayat, yang lain lah. Udahlah yang penting ente ngaji udah bagus sudah. Ya, itu ngaji udah bagus, bela-belain datang ke sini nggak tidur di rumah kan, nggak engkang-engkang kaki, udah tangan udah bagus sudah. Itu bahasa guru tuh, bahasa kasar gitu ya. Saya tadi nggak nganggap guru loh, enggak. Ya, Mas Didit nganggap saya guru terserah. Tadi saya nggak, sampai sekarang nggak nganggap saya diri saya guru. Itu bahasa guru. Kita nggak boleh pakai bahasa itu. Kita sebagai tolib, sebagai murid ya, jangan pakai bahasa itu lah. Kita nggak mujahadah kalau begitu. Kita nggak bersungguh-sungguh kalau ngomong kayak gitu. Wah, pakai Pak Ustaz yang penting gue datang. Nggak boleh. Kalau udah mujahadah, udah terlanjur datang, ya beneran gitu loh, paham maksudnya. Belajar yang benar, serius. Gua harus bisanya apa nih, mubtada, apa ini khobar. Ini apa sih kalimat kolbu ini maksudnya apa sih? Ini apa sih? Kayak tadi kita bahas sujud sawi. Gimana sih sujud sawi? Wah, gua harus hafal nih, orang gua belum hafal. Itu namanya mujahadah.
Jangan pakai standar saya. Kalau standar saya mah, yang penting teman-teman datang udah bagus, udah, gitu ya. Paham kalau jadi? Hati-hati loh. Ya, itu banyak kalimat-kalimat itu. Teman-teman mungkin sering share-share ya kalimat-kalimat ustaz-ustaz di YouTube gitu ya, Instagram dan sebagainya, misalnya kayak ya Ustaz Hadi Hidayat, ya Ustaz Abdul Somad, ya siapa lah. Itu hati-hati, itu bahasa guru, jangan dipakai. Ya, bukannya saya bilang beliau jelek ngomong itu, bukan. Tapi itu bahasa guru, bukan bahasa kita. Dan guru mah ngomongnya emang enak bener ya, penting ya udah datang udah bagus ya. Ya kan udah mau ibadah aja udah bagus. Tapi jangan dipakai buat kita. Kita sebagai murid jangan pakai itu. Kita justru sebagai murid kita harus sungguh-sungguh. Wah, harus bener. Nah kalau kita pakai itu bahasa katanya itu kita pakai itu, ya udah kalau kata ustaz gue kata guru gue yang penting gue datang, ya akhirnya datang malas kan udah mending datang bawa kitab ya kan masalah ntar ngaji tidur ngobrol urusan belakangan. Orang kata guru gue yang penting datang mau maksudnya, nggak boleh. Itu berlaku untuk apapun, termasuk Allah pun kepada kita begitu. Ya kan sering saya sampaikan. Tugasnya Allah kepada kita apa sih? Cuman beribadah doang ya kan. Kita diciptain wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita cuma disuruh ibadah. Tapi kan bahasa Allah itu. Bahasa Allah kita disuruh ibadah. Kita aja jangan pakai bahasa itu. Yang penting gue ibadah. Enggak boleh. Tetap harus mujahadah harus sungguh-sungguh. Maksudnya ini. Nah, ketika kita udah sholat ya, lakukan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Ketika kita puasa, lakukan itu mujahadah. Termasuk thalabul ilmi kita belajar juga harus mujahadah. Ya kerja juga gitu sama ya, duniawi juga gitu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang penting gue gajian tiap bulan. Ya kagak boleh. Yang penting gue dapat orderan. Yang penting gue dapat masukan buat beli ini beli itu. Nggak boleh. Tetap harus sungguh-sungguh. Itu yang disebut dengan mujahadah. Nah kalau orang belum sampai taraf kayak gitu ngomongin roh, ya udah pasti hancur aja, udah pasti jelek aja. Karena dia nggak ngerti sistem itu, paham nggak? Dia nggak ngerti sistem militer, kalau bahasa kita nggak ngerti sistem militer kayak begitu, terus diomongin, udah bicarain tentang roh, itu udah pasti salah. Nah makanya wajib buat kita untuk mengetahui tentang faslun. Nanti ganti pasal ya. Ilam ketahuilah alama ya alamu ilman pengetahuan wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun ilam ketahuilah pengetahuan menjadi ketahuilah annan nafsa sesungguhnya jiwa nafas ya dulu udah kita bahas ini cuman ini diulang lagi annan nafsa sesungguhnya jiwa itu markabul qalbi adalah kendaraan kolbu. Itu kendaraan kolbu. Rokaba yarkibu. Markabun. Maf'alun. Kendaraannya kolbu. Walil kolbi dan adapun bagi kolbu. Adapun bagi kolbu itu asakiru ada berbagai tentara. Jamak dari askar ya. Askar satu, kalau asakir jamaknya. Berbagai tentara kama seperti halnya qala berfirman Allah Subhanahu wa taala wa ma ya'lamu tidak ada yang mengetahui alama ya'lamu tidak ada yang mengetahui junuda rabbika akan bala tentara Tuhanmu junud bala tentara Tuhanmu illa huwa kecuali Rabbik rujuknya ke Rabbik kecuali dia maksudnya dia itu Rabb Tuhan ya tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali dia. Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Ini kalau teman-teman buka ya ayyuhal mudaththir itu ya, qum fa'anzir dan seterusnya itu, ini kaitannya dengan orang kafir yang menghina Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dianggap sebagai buatan Nabi Muhammad ya kan, dianggap sihir semua macam lah. Intinya dijelek-jelekin tuh Quran. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang tersebut dengan neraka sakor. Teman-teman buka ya di alam kabut. Nah, ketika Allah menerangkan neraka sakor, neraka sakor itu dihuni dengan alaihatis ata'asyar. Dihuni dengan 19 malaikat yang bengis-bengis. Nah, ini
asbabulnya seperti itu ya. Sebabnya kenapa harus Allah terangkan tentang junudul rabbik, tentang bala tentara Allah. Dalam hal ini malaikat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal tersebut, ya, maka kemudian Allah terangin tuh di ayat di ayat 31 ini. Bla 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 blanya ayatnya panjang. Kalau teman-teman buka di Al-Kabut, ini ayat Al-Mudatsir ayatnya panjang. Nah, kemudian ditutup dengan kalimat wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Jadi enggak ada yang mengetahui bala tentaranya Allah kecuali dia sendiri, ya, kecuali Allah sendiri. Nah, bala tentara dalam hal ini adalah malaikat. Nah, adapun bala tentara di dalam tubuh manusia yaitu sel-selnya itu. Ya, yang itu yang kemudian kita pelajari supaya sel-sel tersebut mendapatkan kimia sa'adah. Wal qalbu, dan adapun hati itu makhlukun tercipta. Qalbu hati lagi. Wal qalbu, dan adapun qalbu itu makhlukun tercipta li amalil akhirati, untuk amal akhirat. Ini qalbu 2 ya. Terserah teman-teman mau artiin qalbu zahir, masih ingat ya? Ada qalbul batin. Ya, terserah mau teman-teman artiin qalbu ruwal, qalbu dalam, terserah. Tapi ini kalau dalam hal ini dua hal itu. Nah, qalbu itu adalah makhluk li amalil akhirah. Itu tercipta untuk pekerjaan-pekerjaan akhirat. Ya, baik itu qalbu zahir maupun qalbul batin. Qalbu zahir tentunya nanti akan memberikan instruksi kepada semua organ tubuh ini untuk melakukan satu ibadah. Misalnya sholat gitu ya, zakat dan sebagainya. Nah, kemudian qalbul batin itu akan memberikan instruksi supaya ikhlas gimana kepada Allah. Jadi dua-duanya berfungsi untuk li amalil akhirah. Jadi tujuan qalbu itu adalah li amalil akhirah. Talaban li sa'adatihi, talaban yang menjadi atau mendapatkan, juga boleh. Talaban yang mencari atau mendapatkan, li sa'adatihi, akan kebahagiaannya. Rujuknya ke qalbu. Talaban akan mendapatkan, yang mendapatkan atau yang mencari, li sa'adatihi, akan kebahagiaannya. Jadi qalbu itu adalah makhluk untuk pekerjaan-pekerjaan akhirat yang mencari kebahagiaannya, ya, yang untuk mendapatkan kebahagiaannya. Wa sa'adatuhu, dan adapun kebahagiaannya qalbu itu ma'rifatu rabbihi, mengetahui Tuhannya. Wa sa'adatuhu, adapun kebahagiaannya qalbu itu ma'rifatu rabbihi, mengetahui Tuhannya azza wajalla. Jadi nggak bisa dibohongin. Qalbu itu baru bisa senang, baru bisa bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya, mengetahui tentang Tuhannya. Wa ma'rifatu rabbihi, dan adapun mengetahui Tuhannya. Ya, Tuhannya maksudnya Tuhannya qalbu ya. Ya kita nih maksudnya. Rabbi ta'ala itu tahsulu lahu, itu tahsulu bisa memperoleh lahu bagi qalbu, lahu bagi qalbu, itu tahsulu bisa memperoleh lahu bagi qalbu. Gimana cara memperolehnya? Min sunillahi, dari ciptaan Allah. Min sunillahi, dari ciptaan Allah. Nah, mengetahui Allah, mengetahui Tuhan itu bisa kita peroleh kalau kita tahu tentang ciptaan-ciptaan Allah. Ya istri, ya anak, ya suami, ya gunung, alam semesta, itu ciptaan-ciptaan Allah. Itu yang bisa kita peroleh untuk mengetahui Tuhan, mengetahui Allah. Wa huwa adapun qalbu. Nah, ini baru qalbu hakikat nih. Wa huwa adapun qalbu hakikat. Kemarin teman-teman rujukin apa tuh, ingat-ingat aja atau tulis aja di situ lagi. Qalbu hakikat misalnya tanda 1, ya, qalbu zahir tanda 2 gitu, dan seterusnya. Wa huwa adapun qalbu hakikat itu min jumlati alamihi. Itu min jumlati alamihi, dari berbagai bagian alam
ciptaan Allah, sunillah rujuknya tuh. Alamihi, alam, sunillah. Ciptaan Allah ya. Nah, adapun qalbu hakikat itu bagian daripada ciptaan Allah. Wala tasulu lahu, maka tidak bisa memperoleh lahu bagi qalbu tahsulu udah di atas tuh ya, hasala yahsilu atau yahsulu boleh, memperoleh lahu bagi qalbu apa ma'rifatu ajaibil alami, ma'rifat keajaiban. Ajaib itu ajaib, oh kita ngomong ajaib. Ajib itu sesuatu yang luar biasa. Jamaknya ajaib. Karena orang-anak zaman sekarang kan suka ngomong itu ajib gitu ya, luar biasa, ajib. Jamaknya ajaib. Keajaiban alam. Ya alam ya alam. Illa kecuali min torikil, itu nggak ada harokatnya tuh ya, teman-teman harokatin. Min torikil hawasi. Illa kecuali min torikil hawasi, dari jalan panca indra. Illa min torikil hawasi, kecuali dari jalan panca indra. Nah tadi udah disebutin bahwa qalbu adalah bagian alam ciptaan Allah. Nah orang tidak akan memperoleh atau mengetahui keajaiban alam illa min tariqil hawasi, kecuali dari jalan panca indra. Jadi ini berhubungan ya, terus jadi bergantung. Ya. Kemudian wal hawasu, adapun panca indra. Wal hawasu, adapun panca indra itu minal qalbi, bagian qalbu. Ini qalbu zahir nih, ya kan, soalnya panca indra dia fisik. Wal hawasu, adapun panca indra itu minal qalbi, dari bagian qalbu. Wal qalabu, adapun, nah ini jamak dari qalbu ya, qalbu jamaknya qalab. Wal qalabu, adapun berbagai qalbu zahir. Wal qalabu, adapun berbagai qalbu zahir itu markabuhu, mengendarainya. Mengendarai apa? Hawas. Rujuknya depan panca indra. Summa ma'rifatu saidihi, summa kemudian ma'rifatu saidihi, mengetahui ya teknis kerja. Said itu artinya hewan buruan artinya, maksudnya di sini teknis ya. Ma'rifatu saidihi, mengetahui teknis kerjanya qalbu. Wa ma'rifatu, dan mengetahui syabakatihi, ya jaringannya. Syabakatihi, jaringannya. Wa ma'rifatu syabakatihi, mengetahui jaringannya. Nah, untuk qalbu ya, qalbu zahir itu ya dialah yang mengendarai ya teknis kerja dalam fisik kita ya. Dan mengetahui itu juga apa jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Wal qalabu, maka berbagai hati tadi, hati mulu. Berbagai qalbu tadi, itulah yakumu, takkan berdiri, ya tidak akan berfungsi maksudnya. Takkan berfungsi illa ta'ani. Nah ini qalbu zahir berarti ya. Qalbu zahir itulah yakumu, tidak akan berfungsi illa kecuali bita'ami, dengan makanan. Wasyarabi, dan minuman. Wal hararati, dan suhu panas. Warutubati, dan ya dingin atau lembab, dengan kelembapan. Ila kecuali bita'ami, dengan makanan. Wasyarabi, dan minuman. Wal hararati, dan suhu panas.
warutubati dan kelembapan. Wa huwa adapun qalbu zahir itu dhaif, lemah. Itu dhaifun, lemah, ala khotorin, atas bahaya, ya atas serangan bahaya boleh. Bahaya yang menyerang boleh juga. Minal ju'i, dari lapar, wal atosi dan haus. Minal ju'i, dari lapar, wal atosi dan haus. Fil batini, di dalam. Wa ala khotorin, dan atas bahaya lain. Wa ala khotorin, dan atas bahaya lain. Ya, bahaya yang menyerang ya tadi. Minal ma'i, dari air. Wan nari, dan api. Fi zahir, di sisi luar. Di sisi dalam takut lapar, ya, takut aus. Di sisi luar takut panas, takut air. Wa huwa adapun qalbu itu muqabilu adai, berhadapan dengan musuh. Ada adu, jamaknya ada. Muqabilu adai, berhadapan dengan musuh-musuh. Kasiratin, yang banyak. Ini saya jelasin dulu biar nggak gagal paham. Tadi sudah sempat kita singgung, qalbu tercipta itu untuk amal-amal akhirat, gitu ya. Tadi titik. Terus kemudian qalbu memperoleh makrifat itu dengan cara mengetahui atau makrifat Allah, ma'rifat Rabbi. Nah, dengan cara apa kita ma'rifatul Rabbi? Dengan cara mengetahui sunillah, mengetahui ciptaan-ciptaan Allah. Nah, untuk mengetahui ciptaan-ciptaan Allah itulah kemudian kita butuh qalbu zahir, gitu loh. Paham nggak? Aslinya qalbu hakikat nggak butuh itu, tapi kan perlu ada musyahadah, ada persaksian dari qalbu hakikat, gitu ya. Maka disitulah perlu kita qalbu zahir. Nah, qalbu zahir itulah yang kemudian membentuk atau memberikan instruksi kepada hawas. Apa itu hawas? Panca indera. Panca indera kita ada berapa? 5 kan ya? Apa aja? Panca indera apa aja? Penglihatan, pendengaran, penciuman, terus lidah ya, perasa, terus kulit, peraba ya, yang merasakan. Nah, itu adalah bagian dari panca indera. Nah, dengan panca indera itulah yang kemarin kita bahas tuh di awal-awal, itulah yang menjadi musyahadah kita, gitu ya, menjadi musyahadah, menjadi persaksian kita. Nah, dengan itu juga, dengan yang jadi masalah itu kan udah berbentuk jadi qalbu zahir nih, ya. Ketika menjadi qalbu zahir, maka ada konsekuensi apa? Konsekuensinya, nah ini, la yaqumu illa bita'am wa syarab wal hararah wa rutbah. Karena sudah terbentuk menjadi zahir, maka dia tidak bisa berdiri, tidak bisa berfungsi kecuali dengan makanan, kecuali dengan minuman. Sebab itulah butuh makan, butuh minum, butuh panas, butuh dingin. Dan qalbu tersebut dhaif, lemah atas bahaya dari kelaparan, kehausan dan sebagainya. Ini secara batin. Kalau secara luarnya dia takut atau bisa terserang dari bahaya-bahaya air, api dan sebagainya. Maksudnya gini, secara qalbu hakikat, gitu ya. Tadi udah saya singkat, menjadi qalbu zahir, kemudian qalbu zahir butuh sesuatu untuk tetap hidup, bahasa kasar gitu. Nah, dengan tetap hidup itulah panca indera berfungsi dengan normal. Kalau teman-teman lapar, maaf, kalau teman-teman lapar, mata yang sekalipun bisa melihat juga mungkin melihatnya udah beda. Mata nih awas nih kita nih, tapi kalau lagi lapar tetap aja beda. Ya, ngelihat apa aja itu masih beda. Ngelihat kecoa dibilang korma misalnya gitu kan. Karena bawaannya lapar, ibaratnya gitu. Gampangnya begitu. Mulut yang tadinya mungkin ngobrol biasa ketika lapar, maka akan ada sesuatu yang membuat ada hambatan di situ untuk berbicara dengan benar.
Kalau ngomong di hadapan apa misalnya redaktur atau direktur gitu ya, kita akan terbata-bata dan sebagainya. Itu adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena itu bagian dari panca indera. Yang panca indera itu tersusun atau terinstruksikan secara militer oleh kolbu. Gitu ya. Nah, jadi ini kesimpulannya. Ini kalau kita bahas ke hakikatnya, Allah mengibaratkan kalau di ulama-ulama itu seperti halnya air yang turun dari langit ya, hujan terus jatuh ke genteng. Nah, genteng itu akan menghasilkan air yang dari langit. Pertanyaan saya kepada teman-teman, ketika hujan, langit menurunkan airnya gitu ya, awan menurunkan airnya, itu air bersih apa enggak? Bersih, jernih. Kita sepakat itu, bersih, jernih. Tapi ketika nanti jatuh ke bawah, ini enggak semua air bersih, jernih. Maka deh, ketika jatuh ke bawah, lihat dulu gentengnya kotor enggak? Kalau gentengnya kotor, maka nyentuh genteng jatuh ke bawah, airnya jadi kotor. Tapi kalau gentengnya bersih, jatuh ke genteng, ke atap, jatuh ke bawah, maka airnya juga jadi bersih. Paham ya? Jadi hakikat roh, nah yang mari kita bahas ini sambungannya. Hakikat roh itu sebetulnya dia nggak kenal lo miskin, lo kaya, lo pinter, lo bodoh gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika jatuh dari Allah kepada kita yang berbentuk fisik, nah makanya nanti tergantung fisiknya. Fisiknya dipakai yang halal enggak? Makanannya halal enggak? Minumannya halal enggak? Apa jangan-jangan hasil judi, maaf atau jangan-jangan hasil riba, minjem duit di bank gitu ya. Kemudian jadi situlah roh berada. Ketika roh jatuh kepada fisik yang tadi yang rusak, hancur, jelek dan sebagainya, maka yang dihasilkan adalah sesuatu yang jelek. Jadi hakikat aslinya nggak ada hubungannya. Nah maka di situ para ulama mengibaratkan seperti itu, air hujan yang jatuh ke atap gitu ya, ke atas sebuah rumah, kemudian dia jatuh ke tanah. Ya nggak mesti itu jernih, pasti bisa kotor, bisa juga jernih. Ada dua kemungkinan, tergantung gentengnya. Nah kalau ulama-ulama zaman dulu mengibaratkan, ya kemudian ketika roh itu ada pada diri seseorang, itu sama halnya ketika teman-teman naruh di wadah. Misal teman-teman naruh air di sebuah wadah. Kalau wadahnya kotor, ya, kalau wadahnya kotor, teman-teman air yang tadi bening itu dimasukin ke sini jadi kotor apa tetap bening? Terus jadi kotor. Sebaliknya ketika wadahnya bersih, ya bersih dari maksiat, panca inderanya digunakan bukan untuk maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka otomatis tempatnya bersih nih. Nah maka roh itu berada di dalam tempat itu otomatis juga bersih. Jadi ini sebetulnya secara tidak langsung ya, itu dua simbiosis mutualisme kalau kita. Jadi saling membutuhkan. Roh itu bisa dilihat dari fisiknya, fisik itu pun bisa dilihat dari rohnya. Jadi kalau orangnya jorok, ya maaf, mungkin hatinya juga jorok. Sebaliknya kalau orangnya bersih, berarti fisiknya juga bersih. Sebetulnya awalnya nggak ada hubungannya. Paham nggak nih maksudnya ini? Nah, agak dalam nih. Makanya maaf kan ada orang nih, ada orang yang ngomong, wah gue mah begini gue galak sama lo, kasar sama lo, ya cuman dari luar gue aja, hati gue mah baik. Gitu. Itu nggak ada istilah kayak gitu. Nggak ada orang kalau udah jahat dalam hatinya mau ngomong juga jahat. Tahu nggak sini? Dengan begitu tertolak tuh omongan kayak gitu. Wah gue mah sama orang aja gue ngomongnya pedes gini, enggak hati gue mah baik. Jadi dia ngomong sendiri begitu. Kan ada orang ngomong kayak gitu kan supaya nggak dicap nggak jelek gitu kan, maksudnya supaya tuh orang nggak dicap jelek. Wah gue mah kan kasar gini karena mau kan dalam hati gue mah baik. Nggak mungkin, mustahil. Sebab apa? Ya tadi tuh ibarat roh ya, dia jatuh ke dalam sebuah, kalau ibarat air jatuh ke sebuah wadah gitu ya, ya tergantung. Ya itu tadi simbiosis mutualisme. Kalau misalnya nih teman-teman harta halal, dimakan dari sesuatu yang halal, durhaka nggak pernah, ya maksiat nggak pernah. Kalaupun maksiat atau durhaka buru-buru minta maaf, tobat dan sebagainya. Berarti tempatnya wadahnya bersih. Lah kalau wadahnya bersih, berarti sinkron sama air yang ada di dalam wadah. Nah kalau sinkron, maka nggak ada masalah. Lah itu yang disebut dengan ma'rifatur Rabbi. Berarti teman-teman udah paham tentang ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau maaf dasar airnya benar, tapi wadahnya jelek, wadahnya rusak, wadahnya kotor, maka itu kemudian airnya pun nggak bisa diminum. Paham ya maksudnya ya? Jadi secara hakikat
Enggak ngaruh roh itu sebetulnya. Makanya kaitan dengan pengajian misalnya gitu. Enggak bisa dihukumi kalau pengajian itu rame berarti bagus, atau pengajian itu sepi berarti jelek. Enggak. Kalau pengajian itu rame berarti berhasil, kalau pengajian itu sedikit berarti gagal. Enggak. Dan banyak para nabi saat itu, ya maaf ya kalau teman-teman baca kitab-kitab Qasasul Anbiya misalnya, itu terjebak dengan hal itu. Contoh misalnya umat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan umurnya sampai berapa? 700 tahun. Umurnya cukup panjang 700 tahun, tapi umatnya cuma 70. Kalau kita pakai ukuran berhasil nggak berhasil, berarti umatnya Nabi Nuh yang cuma 70 orang, ya kan, selama usia beliau 700 tahun mengindikasikan bahwa dakwahnya Nabi Nuh tidak berhasil. Bandingkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hidupnya cuma 63 tahun, dakwahnya pun cuma 23. Tapi umatnya saat itu juga puluhan ribu. Fathu Makkah saja ketika pembebasan kota Mekah itu, umat Islam yang berangkat ke kota Mekah jumlahnya 10.000. Itu belum yang di Madinah yang kagak ngikut. Yang ngikut aja udah 10.000. Kalau kita bicara berhasil nggak berhasil, berarti umat Nabi Nuh ya, yang cuma jumlahnya 70 orang menandakan Nabi Nuh tidak berhasil. Terus apakah kemudian Nabi Nuh setelah banjir itu dicabut pangkatnya jadi nabi? Kan dia cuma bawa 70 orang nih, diselamatkan kan dari banjir, ya kan? Kemudian selesai apa Allah angkat pangkatnya? Wah, lo nggak cocok jadi nabi lo. Tahu cuma 70 orang, dia mau jadi nabi mulai sekarang. Apa begitu? Enggak, beliau tetap jadi nabi. Paham maksudnya? Nah, dari situ kita belajar bahwa ya secara tugas Allah, karena kita bicaranya nabi ya, tugasnya Allah memberikan kepada Nabi Nuh itu tugasnya adalah berdakwah, memberikan pencerahan kepada umat-umat saat itu. Itu nggak pengaruh dari segi hasilnya. Mau dapatnya 10, mau dapatnya 70, mau dapatnya 700, itu nggak pengaruh. Kenapa? Itu kaitannya soalnya maroh. Dan itulah yang disebut dengan mujahadah. Bener-bener nggak? Sungguh-sungguh nggak? Makanya bolak-balik saya ngomong sama teman-teman, yang Allah nilai itu bukan hasilnya, bukan. Ini bolak-balik saya ngomong ini. Hati-hati, kita kepincut sama hasil, hati-hati. Bolak-balik saya ngomong, kita itu yang dinilai Allah bukan hasil, bukan. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prosesnya. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prosesnya. Ketika teman-teman merasakan kesulitan belajar tapi sungguh-sungguh, itu sih Allah nilai. Sebab kalau masalah hasil, yaitu mah tergantung Allah. Allah mau minterin kita apa enggak, gitu ya. Allah mau bikin kita paham apa enggak, itu urusan Allah. Allah nilainya kita gimana nih, mujahadah kita, sungguh-sungguh kita seperti apa. Kita kerja, sungguh-sungguh kita seperti apa. Itu yang Allah nilai. Gaji mah tetap sama. Mas Didit kerja misalnya jadi apa gitu. Terus punya teman bagian, mungkin kerjanya beda. Gue lebih serius daripada dia misal gitu. Tapi kalau bicara gaji, ya sama, UMR juga ya kan, tambahan sekian gitu aja. Paham nggak maksudnya? Nah itulah gitu. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kadang-kadang apa sih namanya itu? Ya membuat kita tergiur gitu ya. Membuat kita terlena. Salah satunya tadi itu. Jangan sampai kita nggak paham. Jangan sampai kita nggak paham bahwa roh kita itu aslinya itu netral. Aslinya netral. Nggak ada hubungan sama sekali. Kemudian yang mewarnai roh itu adalah dari kolbu yang zohir. Nah kenapa? Karena kolbu zohir itu butuh panca indera. Dari panca indera itulah yang memancarkan ke kolbu batin. Ya. Jadi awalnya kolbu batin nggak butuh apa-apa. Tapi karena udah berbentuk kolbu zohir, maka dia butuh apa-apa. Nah butuh apa-apanya itu melalui panca indera. Nah dari panca indera itulah disortir bahasa kasarnya. Disortir tuh mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi apapun itu sebetulnya hakikatnya adalah menyaksikan kekuasaan Allah. Makanya sebetulnya dari teori ini, ketika teman-teman menemukan berbagai masalah, berbagai variasi kehidupan, itu sebetulnya hakikatnya teman-teman sudah mendapatkan berbagai, ya bisa dibilang apa tadi, keajaiban, ajaibul alam, keajaiban alam. Aslinya begitu. Ketika teman-teman disenangi sama orang, terus tiba-tiba berhadapan dengan orang yang memusuhi kita, maka itu hakikatnya kita sedang menemui ajaibul alam. Justru harus hati-hati ketika kita bertemu dengan orang-orang yang senang sama kita doang. Misal gitu, saya ketemunya Mas Didit, misal gitu ya. Pada ayat yang orang-orang biasa sama saya, senang sama saya. Berarti kita harus
harus bertanya juga dalam hati kita. Jangan-jangan kita belum banyak mendapatkan ajaibul alamnya Allah. Karena kenapa? Kan Allah menciptakan dengan saling terikat ya kan. Ada orang baik pasti ada orang jahat, ada orang yang pemurah pasti ada orang pelit. Itu udah pasti itu. Ada baik, ada buruk, udah pasti itu pasang-pasangan. Kalau kita kok dapetnya baik-baik terus gitu ya. Ya terlepas nanti itu ada aroma di situ. Cuman secara teori ini maka kita ajaibul alamnya nggak dapet. Sebaliknya. Apes dapetnya jelek mulu kan. Ketemu orang bangsat ya kan, bajingan, berteman juga sama orang yang begitu. Nggak ada yang baik-baik aja. Ya jangan-jangan kita belum mendapatkan ajaibul alam. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi semakin bervariasi kehidupan kita, semakin banyak hal yang kita temui. Sebetulnya itulah hakikat ma'rifatur ruh. Paham nih? Kalau kita belum banyak menemui orang, ya belum banyak menemui keanehan, belum banyak menemui segi-segi fisik dan sebagainya, berarti kita mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Tapi kalau kita udah ngerti, kalau orang ini begini sifatnya, kalau si Anu sifatnya begini. Dan dengan begitu kemudian maka roh itu akan terdidik. Roh itu akan memiliki karakter. Itulah yang mencerminkan aslinya roh. Makanya sering saya sampaikan, kalau roh emang udah baik tuh tadi tuh ya, ketemu orang jahat ya tetap baik. Ketemu orang baik ya tetap baik. Karena emang dasar rohnya baik. Rohnya bening, airnya bening. Mau teman-teman tulisin wadahnya air sirup, tetap aja bening. Tahu nggak maksudnya? Walaupun ini wadahnya saya tulis air comberan, tadi bener bagus, tetap aja airnya enak diminum, bisa diminum. Sebaliknya, emang udah dasarnya jelek, mau tulisannya es sirup kayak gitu ya, mau tulisannya es kelapa kayak bisa diminum nggak? Kagak bisa. Ya begitulah, seperti itulah. Kalau orang udah dasarnya baik, ketemu orang baik tetap baik, ketemu orang jahat juga tetap baik. Nggak sebaliknya ya kan, ketemu orang baik, ketemu orang jahat lebih jahat. Karena ada orang kayak gitu, gue dendam sama dia tuh, ntar gue lebih parah sama dia, gitu. Nggak boleh, itu berarti kita belum baik. Roh yang baik bener, yang asli bener baik itu dia nggak terkontaminasi. Mau orang lo baik sama gue, mau lo jahat sama gue, tetap baik. Ya, contoh kecil. Kita kalau nyapa, kalau senyum, kalau negor, itu kira-kira sama orang yang kita kenal doang atau sama orang yang nggak kenal juga. Itu contoh kecil aja. Ya kan, pasti sepakat nih. Kita jawabnya sama orang yang kenal. Itu pun masih diperkecil lagi sama orang yang baik. Ya enggak? Kalau kita luasin lagi, maka kita kesimpulannya nggak senyum dengan orang yang baik dan nggak senyum juga dengan orang yang tidak kita kenal, kan gitu. Padahal apa susahnya sih senyum sama orang nggak kenal? Paling orang tuh nanya tuh ngapain lu senyum sama gue? Gue nggak kenal, lalu gitu ya. Atau senyum sama orang yang jahat sama kita, yang musuhin kita, yang mungkin kita juga rada sebel sama dia gitu. Ya paling tanda tanyanya itu. Tapi apakah itu berpengaruh di roh? Apakah kalau misalnya si orang itu tidak membalas senyuman kita, tidak membalas sapaan kita, terus kemudian pahala kita jadi gagal? Jadi gagal nggak pahala kita? Saya marahan sama Bang Ridwan, ya, negor-negor 3 hari, tiba-tiba saya tegur, Bang. Tapi dia nggak balas. Apa kemudian Allah, wah ini gagal nih, nggak dapat pahala nih? Apa begitu? Enggak, saya tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala, itulah roh. Dan kita terjebak dengan itu. Wah, gue mah senyum sama orang yang senyum sama gue. Kalau nggak senyum ya gue juga merengut. Kita lupa kalau kita senyum kepada seseorang itu sudah pahala, terlepas dia mau balas sama kagak. Masalah balas sampai kagak itu hasil. Paham ya? Nah hasil itu urusannya Allah. Kalau Allah belum bukain pintu hatinya, mau kita baik gimana juga tetap aja dia jahat. Tapi kita nggak usah mikirin itu gitu. Itu nggak ngefek buat roh yang asli baik. Kalau rohnya aslinya baik, mau ditulisin air comberan, mau ditulisin air tajin, mau ditulisin apa, tetap aja bening, bagus, bisa diminum. Ya makanya lagi nih saya bilang, kalau kita ngomong sama orang, wah gue mah sebetulnya baik, gue cuma malu aja nih, gue kanain aja nih, itu enggak. Itu menandakan aslinya kita enggak baik. Udah jelas itu.
nggak bisa dipakai lah gitu. Wah ngomong kenceng kasar itu, wah itu mah cuma diomongan doang gue mah kasar, nanti gue mah baik, bullshit lah itu ya, mustahil. Kenapa? Karena itu tercermin, ya kan tercermin dari roh yang ada di dalamnya, kolbu yang ada di dalamnya. Ketika ditulisin tuh kopi misalnya gitu, padahal isinya bening, dituang, tetap aja yang keluar bening sekalipun kita tulisin kopi. Ya sebaliknya kalau emang itu kopi, walaupun ditulisin air bening, dikeluarin tuh dari ceretnya, ya tetap aja kopi. Itulah hakikat roh. Wallahu a'lam. Dan manfaat al-Fatihah. Bila